Salam sehat dan salam SFD untuk anak kami kelas 11 IPA dan IPS SMA Santa Maria Kabanjahe. Baik anak-anakku, berjumpa kembali. Walaupun sudah 2 minggu terakhir ini kita tidak ada pembelajaran dikarenakan ujian semester dan juga libur. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu adalah materi yang menarik, yaitu adalah resensi. Salah satu materi yang paling menarik di kelas 11. Anak-anakku, ada nilai yang diharapkan dalam pembelajaran resensi hari ini, yaitu adalah nilai kedinaan pada indikator, yaitu adalah mati raga. Artinya dalam melakukan segala sesuatu hendaknya kita bermati raga, tidak menyombongkan sesuatu, tidak berlebihan. Baik anak-anakku, Bapak rasa resensi adalah suatu materi yang cukup menarik. Oleh karena itu, persiapkan buku teks Anda, persiapkan buku latihan, buku catatan, karena kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Selamat pagi dan mari kita mulai pembelajaran hari ini. Oke anak-anakku, seperti yang Bapak sebutkan di opening tadi, kita akan belajar mengenai resensi. Nah, seharusnya ada satu materi yang Bapak lewatkan, yaitu adalah karya ilmiah. Nanti Bapak akan ajarkan setelah resensi biar tidak bosan, karena kemarin kita sudah capek buat proposal. Makanya hari ini Bapak langsung ke resensi dulu, baru setelah itu nanti kita karya ilmiah yang di dalamnya termasuk ke dalam proposal penelitian. Karena kemarin hanya proposal kegiatan yang kita pelajari. Jadi nanti sekaligus Bapak gabungkan biar nanti tidak membuang waktu. Baik anak-anakku, langsung saja kita masuk ke topik kita hari ini. Baik, anakku, tengok di judul kita dikatakan di situ jelas adalah di situ resensi sastra dan non sastra. Ada katanya resensi sastra dan non sastra. Artinya dalam resensi ini kita bisa meresensi sastra dan kita meresensi non sastra. Sastra itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu hal karya, yang pada umumnya karya itu menghibur, menyentuh perasaan, contohnya seperti novel, cerpen, komik, dan sebagainya. Sedangkan non sastra adalah suatu karya yang tidak menyentuh perasaan, yang tidak menghibur. Tapi dia kebalikannya. Kalau non sastra, dia adalah karya yang memberikan informasi. Contohnya berita, contohnya koran, itu adalah non sastra. Nah, pertanyaannya adalah apa itu resensi? Gampang saja. Resensi di sini dikatakan, maaf sedikit biar Bapak buat lukuasnya. Baik. Resensi katanya adalah suatu istilah yang digunakan untuk menilai sebuah karya. Ada kata kuncinya, hati-hati, adalah di kata menilai. Artinya kita mau memberikan penilaian. Contoh, ketika kita jumpa dengan seseorang di kafe, ada seseorang yang sombong, ada seseorang yang nggak apatis, nggak peduli dengan orang lain, langsung kita nilai, ih sombong kali manusia itu ya, ih kejam kali dia. Itu kita menilai. Nah, di dalil itu, tapi itu menilai secara lisan, secara omongan. Kalau resensi adalah kita mau menilai suatu karya secara tertulis. Jadi resensi, ingat saja dulu ya, pengertian dasarnya saja dulu. Resensi, kalau ada orang bertanya apa itu resensi, resensi adalah menilai suatu karya. Itu saja dulu. Pernah nggak kalian nonton film India? Pernah nggak nangis? Pernah. Kalau kalian nangis, kalian sedih, kalian bilang, ih mantap kali ya film Indianya. Itu kalian menilai. Tapi kalau loyo, misalnya nggak sore kalian nonton filmnya, atau misalnya mati anak mudanya, atau kalian nggak tersentuh sedikit penontonnya, lemah kali pun filmnya, secara tidak langsung kamu sudah meresensi di situ. Tapi hati-hati, kamu menilainya hanya sekedar. Resensi di sini artinya kita menilai suatu karya dengan cara memberikan komentar. Artinya ada alasan. Kenapa kita bilang film itu bagus? Harus ada alasan-alasannya. Kenapa kita bilang film itu jelek? Harus ada alasan-alasannya. Dan dalam resensi ini, Bapak ulangi, resensi adalah menilai suatu karya dengan terdapat adanya komentar atau alasan yang isinya ada keunggulan dan kelemahan. Nah, setiap karya pasti punya keunggulan dan kelemahan. Kalau kalian nonton misalnya film Titanic, pasti ada keunggulannya, ada kelemahannya. Ngerti sampai di sini aku? Jadi kalau ada orang bertanya apa itu resensi, menilai suatu karya, kita menilai suatu karya, dan di dalam penilaian itu harus terdapat alasan atau komentar
yang di dalamnya akan kita temukan nanti keunggulannya, kelemahannya. Nah, apa saja yang bisa diresensi Pak Wer? Buku bisa. Kalau buku misalnya novel, kita termasuk ke dalam buku. Buku pelajaran bisa kita resensi Pak Wer? Boleh. Gimana menurutmu kira-kira tentang buku teks bahasa Indonesia? Bagus atau tidak? Bagus Pak. Kenapa bagus? Suka pula Pak, kan bagus itu bukan resensi. Resensi itu adalah kita menilai suatu karya yang disertai dengan alasan-alasan yang jelas. Selain buku, kita bisa resensi film. Titanic tadi misalnya, tenggelamnya kapal Van der Weyck, drama, semua hal bisa kita resensi. Tapi kita fokuskan dulu nakku, fokus kita nakku adalah kita mau meresensi sastra dan non sastra. Tadi kita sudah tahu ilmu dasarnya bahwa resensi menilai suatu karya yang disertai dengan alasan-alasan dan di dalamnya akan kita temukan keunggulan dan kelemahan dari karya tersebut. Kita masuk resensi yang pertama. Oh, ada jenis resensi. Ini tadi yang Bapak bilang ada resensi buku non sastra dan ada resensi sastra. Nah, kalau katanya di sini aku resensi sastra dulu ya, hampir mirip dengan karya sastra. Hal ini disebutkan karena kita akan melihat unsur intrinsiknya. Jadi kita mau menilai dari mana Pak Wer? Dari unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Nanti kita akan jumpa itu aku. Sedangkan resensi buku non sastra adalah menilai, memaparkan buku-buku. Jadi di sini bersifat informatif. Ini dia informatif. Kalau tadi misalnya berita, koran dan sebagainya. Baik, tanpa berbasi-basi lagi kita masuk ke dalam resensi sastra. Kita mulai dulu resensi sastra. Baik, unsur-unsur resensi sastra. Kita masuk ke sastra dulu ya anakku. Ada 7 bagian, hati-hati. Ada 7 bagian dalam resensi sastra. Berarti ini urutannya nanti. Jadi kalau ditanya kayak mana cara meresensi novel, kayak mana cara meresensi cerpen Pak Wer, berarti harus kita temukan 7 bagiannya ini. Yang pertama anakku adalah judul resensi. Berarti nomor 1, judul resensinya adalah misalnya adalah resensi tenggelamnya kapal Van der Weyck. Gampang nomor 1. Nomor 2, resensinya apa Pak Wer? Identitas buku. Kalau namanya identitas buku, kalau identitas diri, namamu siapa? Tempat tanggal lahirmu di mana? Berapa bersaudara? Makanan kesukaanmu? Berarti seluruh yang berkaitan dengan diri. Kalau identitas buku berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan buku. Kapan? Siapa penerbitnya? Kapan tahun terbitnya? Cetakan keberapa dia? Dan sebagainya. Banyak ini Pak Wer, banyak anakku. Ada sekitar 10 bagian. Kalau kamu nggak percaya, coba tengok nanti di situ di bagian buku teks itu saja buka. Ada nggak identitasnya? Tahun berapa buku itu dibuat? Siapa penerbitnya? Kota mana diterbitkan buku itu? Cetakan keberapa buku itu? Sudah berapa terjual buku itu? Mungkin ada di beberapa tempat. Nah itu berarti nanti 2 identitas buku. Ada lagi anak-anaknya. Anak yang pertama penerbit, tahun terbit, cetakan, kota terbit. Nanti di sini kamu buat sekitar 7 bagian harus ada anak dari identitas buku. Yang ketiga, riwayat pengarang. Nomor 3 ini aku adalah riwayat pengarang. Jadi secara sekilas dalam sebuah karya sastra pasti ada penulisnya. Ketika ada penulisnya, maka penulisnya itu kan pasti punya biodata diri juga. Kalau tadi identitas buku ini identitas diri si pengarang, di mana dia lahir, apa saja karya yang sudah dia buat, mungkin juga sekolahnya gimana, apakah dia seorang profesor, apakah seorang master, apakah seorang sarjana, atau apakah seorang diploma, atau dan sebagainya. Baik, nomor 4, sinopsis. Nah, sinopsis ini agak hati-hati nah. Sinopsis banyak orang bilang, Pak Wer, sinopsis itu adalah rangkuman isi cerita. Dan jawabannya adalah tepat. Sinopsis dalam resensi kali ini aku adalah rangkuman isi cerita secara singkat dan padat, dan pada umumnya membuat orang penasaran dengan membaca sinopsis. Kenapa Pak Wen? Kalau kamu buat sinopsisnya, kamu ceritakan dari awal sampai habis gimana endingnya, orang nggak mau lagi nonton film itu, orang nggak mau lagi baca novel itu. Dari sinopsis orang banyak beli buku novel aku. Jadi kalau orang misalnya tertarik dengan novel Siti Nurbaya, kalau dia mau beli novel Siti Nurbaya, apalagi kalau kayak bapak akan baca sinopsisnya dulu. Mantap sinopsisnya, membuat penasaran. Ketika bapak penasaran membaca sinopsisnya dulu, maka bapak akan langsung beli buku itu. Kalau kalian mau download film di LK21, layar kaca 21, atau di Ganol, atau dimanapun itu, kalau mau mendownload film, pasti ada sinopsis dulu ditampilkan, ya kan aku? Atau cuplikan film pendeknya, dan itu adalah membuat kita penasaran. Kayak mana di film ini? Mantap ya film ini, seru. Ketika kita sudah melihat cuplikannya sedikit mantap, kita akan langsung download film itu secara full.
Begitu juga lah dengan sinopsis ini. Jadi ketika membuat sinopsis, gambarkanlah isi cerita secara umum, namun buatlah orang penasaran dengan cerita itu, biar orang mau membeli karya itu. Ingat aku, itu nomor 4. Baik, setelah sinopsis ini, karena kita nanti akan resensi karya sastra yaitu novel, maka setelah sinopsis di bawahnya kamu buat unsur intrinsiknya. Kan ada 7 PT Lasak, penokohan, tema, latar, amanat, sudut pandang, alur dan gaya bahasa. Berarti di situ kamu tuliskan di bawah sinopsis, inilah unsur intrinsiknya. Setelah selesai unsur intrinsik, di bawahnya lagi, inilah unsur ekstrinsiknya. Berarti di bagian nomor 4 ini agak cukup panjang. Misalnya sinopsisnya memakan setengah halaman lagi di bawahnya akan memakan unsur intrinsik, setengah halaman lagi akan memakan unsur ekstrinsik. Nah, untuk setelah itu selesaikan nomor 4, masukkan ke nomor 5. Keunggulannya, dari mana ku tahu Pak Wer keunggulannya, dan dari mana ku tahu Pak Wer kelemahannya. Kita masuk dulu pada bagian keunggulan. Pada bagian keunggulan, apa isi keunggulan? Adalah hal-hal positif, hal-hal yang menarik yang kamu temukan setelah kamu membaca novel itu. Apa keunggulan dari novel itu? Contohnya misalnya adalah 1. Penggunaan bahasa dalam novel mudah dipahami dan membuat penasaran pembacanya. Ketika orang mudah memahami sebuah karya, ketika orang tersentuh hatinya membaca karya, itu adalah suatu keunggulan. Pernah nggak kamu nonton film, tapi filmnya nggak nyambung dengan subtitlenya? Atau misalnya bahasanya nggak kamu mengerti, sulit untuk dipahami. Ketika kamu jumpa itu, maka kamu masuk ke bagian kelemahan lah itu. Tapi ketika kamu nyaman, gampang memahaminya, enak mencernanya, maka itu termasuk ke dalam keunggulannya. Pak Wer, selain dari bahasa, apalagi keunggulannya Pak Wer? Dari alur cerita. Keunggulan dari alur cerita adalah cerita ini membuat orang, film ini atau novel ini membuat orang penasaran. Film ini membuat kita mengikutinya dari awal hingga habis, karena kita takut ketinggalan. Apabila kita tinggalkan 3 menit, maka kita tidak akan tahu lagi isi ceritanya. Itu termasuk ke dalam bagian keunggulan juga. Pak Wer, di dalam film ini atau dalam novel ini banyak mengajarkan nilai-nilai kehidupan, banyak mengajarkan nilai-nilai sosial, banyak mengajarkan nilai-nilai karakter, maka itu termasuk ke dalam keunggulan. Pak Wer, di dalam film ini banyak pornonya Pak Wer, banyak adegan ciumannya Pak Wer, banyak vulgarnya, maka itu termasuk ke dalam kelemahan. Gampang kan aku? Itu namanya adalah resensi. Dan di bagian terakhir kesimpulan. Nah, kalau namanya kesimpulan, kita ambil dari kelemahan dan keunggulan. Kalau lebih banyak keunggulan yang kamu temukan, maka kesimpulannya bisa kamu sebutkan, karya ini sangat bagus karena banyak sekali menawarkan hal-hal ini dan keunggulannya lebih banyak dibandingkan kelemahannya. Itu adalah kesimpulan. Kesimpulan yang kedua, apa yang bisa kita buat Pak Wer, adalah tawarkan usia berapa yang cocok untuk membaca karya itu. Nakku, kalau kita nonton film ada katanya 17 tahun ke atas. Artinya dia menawarkan, dia memberikan peringatan bahwa yang bisa menikmati karya itu adalah 17 tahun ke atas. Begitu juga dengan kamu. Setelah nanti baca novel itu, setelah nanti nonton film itu, apakah umur berapa yang cocok untuk membaca novel itu? Cukup kesimpulannya hanya 2. Yang pertama adalah, kesimpulan yang pertama tadi adalah kamu menyimpulkan bahwa karya itu baik atau tidak berdasarkan keunggulan dan kelemahan. Yang kedua, usia berapakah yang cocok untuk membaca karya tersebut. Terakhir, tugas Anda. Bacalah novel yang ada di rumah Anda, dalam kurung jika ada. Jadi tidak semua, Bapak yakin nggak semua punya novel, tapi yakin Bapak juga ada beberapa yang punya novel. Jika tidak ada, nah Bapak buat solusinya. Jika tidak ada, Anda bisa dapat meminjam dari saudara. Bisa kan pinjam dari saudara, dari teman, atau dari tetangga, atau dari selingkuhan dong. Nggak mungkin satu nggak punya novel. Bapak nggak bilang harus novel terbaru, tidak. Novel lama pun boleh. Silahkan resensilah karya sastra itu mulai dari nomor 1 sampai 7. Berarti temukan judul resensinya, identitasnya, riwayatnya, sinopsisnya, keunggulan, kelemahan, kesimpulan. Pak Wer, riwayat pengarangnya nggak kujumpa di bukunya. Kita punya Google, cari tahu. Tengok semua di Google, cari tahu. Dan ingat nakku, ada NB-nya. NB-nya apa Pak Wer? NB-nya jelas, foto diri Anda sambil memegang novel yang Anda resensi tersebut
dan upload dalam Classroom sebagai tanda bukti. Artinya kamu sudah pegang novel itu dan nanti foto Anda dan kirim sama Bapak. Dan terakhir, ulah jungut-jungut. Kapan Pak WR pengumpulan tugasnya? Karena mencarinya juga masih. Nanti Bapak kasih waktunya sampai hari Senin. Jadi hari Senin ini paling lama pengumpulan tugas dari kita. Baik anakku, demikian pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai resensi tentang sastra. Dan tujuan pembelajarannya tadi sangat jelas adalah kita tahu apa pengertian resensi dan kita bisa meresensi karya sastra dan non sastra. Hari ini kita bereskan dulu pada bagian sastra. Baik anakku, salam sehat dan bye-bye.